Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, di dalam Tuhan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan malam ini kita mau terus datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita kuat, dalam hadirat Tuhanlah kita tenang. Ya, buat saudara yang malam ini mungkin sedang positif terinfeksi COVID, jangan takut. Ya, naikkan sistem iman dan sistem imun kita dengan cara apa? Menyanyi, memuji Tuhan, naikkan penyembahan. Ketika kita bersuka cita, imun kita kuat, maka segala penyakit itu pasti bisa kita lawan. Ya, jangan takut berlebihan dengan semua berita-berita. Mari kita mau terus dengar firman Tuhan, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita mau bilang malam ini, kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang terus turut bekerja dalam kehidupan kami, tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat. Ini pujian penyembahan kami malam ini yang kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kasih-Mu besar, anugerah-Mu, berkat rahmat-Mu dalam hidup kami bersyukur, kami berserah hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami karena kami percaya, karena kami tahu Kau Tuhan yang setia. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, amin, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur. Lebih lagi saudara, katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, amin. Kami percaya Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar. Engkau Tuhan yang pegang kendali di hidup kami. Kami tahu dan percaya seperti samudra luas kasih-Mu terbentang bagi kami Tuhan. Bahkan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala,
janji dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah berakhir. Katakan saudara, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala. Amin. Yes Lord Jesus, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, kami tahu dan percaya. Amin. Tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Amin. Mari angkat hati dan imanmu saudara, datang pada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, kami percaya. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, kami percaya. Bapa-Ku percaya, Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam segala. Amin. Lebih lagi saudara, biar terus kita mau berkata, kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu indah atas hidup kami. Bapa-Ku percaya Rancangan-Mu indah. Oh, kami percaya. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan Lebih lagi dengan kebaikan iman. bagiku. Biar dengan iman kita mau berkata di hadapan Tuhan. Bapa-Ku percaya, Rancangan-Mu atas hidup kami itu indah Tuhan. Yes Lord. Kami percaya. Bapa-Ku percaya, Turut bekerja. Kau Yes. turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan semua hal yang terjadi di hidup kami, Engkau tahu dan Engkau pasti tahu. Namun kami juga percaya di balik semua masalah, persoalan, proses yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di hidup kami. Kami tahu dan percaya tangan Tuhan sedang turut bekerja. Rancangan-Mu sedang digenapi atas hidup kami. Bagian kami adalah tetap percaya. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Bapa-Ku percaya. Bapa-Ku percaya
percaya Tuhan. Rencanamu indah, Kami percaya Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja turut di dalam segala hal di hidup kami. Amin. segala hal. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saudara, angkat imanmu, perkatakan di hadapan Tuhan. Bapakku percaya Rencanamu indah. Amin Tuhan. Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau turut Amin. Mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan, dalam segala perkara. Yes, kebaikan bagiku. Kami tidak ingin kecewa Tuhan. Sekalipun ada persoalan yang mungkin kami hadapi yang cukup berat hari-hari ini, kami tidak ingin kecewa, kami tidak ingin menuduh Tuhan merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami tidak ingin menuduh Engkau sebab kami tahu Bapa, semua yang terjadi Tuhan izinkan untuk kebaikan di hidup kami. Kami mau belajar dari segala peristiwa yang terjadi, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan biarlah hati kami mau terus berserah. Biarlah hati kami mau terus percaya tidak ada kepahitan dan amarah atas apapun yang terjadi di hidup ini. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi hari-hari ini. Mungkin kami mengalami sesuatu yang begitu berat Tuhan, namun kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Biarlah hati kami terus memiliki hati Kristus. Selidiki hati kami hari-hari ini Tuhan. Ubah hati kami sehingga tidak ada kekecewaan ataupun amarah di hati kami atas setiap peristiwa yang terjadi. Ubah hati kami malam ini Bapa, biar Engkau dapati setiap kami berkenan dengan hati yang kudus, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku, amin Yesus, seperti matamu. seperti mata Pancarkan kasih-Mu Tuhan. pancarkan kasih. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Lebih lagi minta ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan ubah hati kita saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu Tuhan. Amin, amin. Kasih-Mu bagi kami, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, yes, seperti mata-Mu yang melihat jiwa-jiwa Tuhan. Yes, amin Yesus. Amin Tuhan. Yang pancarkan kasih-Mu Tuhan. Yes, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Oh, seperti-Mu.
Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, Yesus Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Biar kami punya hati yang putih, kami punya mata yang memandang jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Taruh itu dalam hidup dan hati kami Tuhan, supaya kami belajar menyenangkan Engkau. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, yes Lord, seperti mata-Mu Tuhan, yang pancarkan kasih-Mu, kami mau jadi Tuhan. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu Bapa, tidak ada kekecewaan, amarah. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu Yesus. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi, amin, seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti-Mu. Bahwa kami hari-hari ini Tuhan menatap terus hanya kepada-Mu. Biar kami dapat mengabaikan segala persoalan, tekanan yang kami hadapi hari-hari ini. Biar mata kami hanya tertuju kepada-Mu, hati kami Tuhan tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, bahkan roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara dan sampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan membangkitkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi bagaimana pengalaman saya di bulan Mei yang lalu ketika saya kena COVID. Saya sudah mengikuti mesbah doa ibu dan juga mesbah syukur sejak awal 2021 secara rutin. Akhir bulan April saya sudah 1 kali vaksin. Dan tanggal 1 Mei istri saya mengalami gejala COVID. Ya, bulan Mei. Dan mengalami gejala COVID, demam dan batuk. Tanggal 4 Mei kami semua swab Bu dan hasilnya kami berdua positif.
Besok harinya akhirnya satu keluarga kami 6 orang dan 2 orang asisten rumah tangga juga akhirnya swab semuanya. Mama kami yang usia 80 tahun juga ternyata positif. Dan 80 tahun ya saudara ya, ternyata juga positif. Dan akhirnya oma saya yang berusia 94 tahun tidak ada gejala apa-apa. Malam itu kami duduk mengikuti mezbah doa dengan kusuk dan iman yang teguh seperti yang Ibu Debbie sampaikan. Kami percaya bahwa COVID ini bukan dari Tuhan dan akhirnya saya tolak COVID dalam nama Tuhan Yesus. Hati saya tenang dan esoknya saya segar dan saya bisa membantu mengurusin istri dan juga mama saya yang positif. 3 hari kemudian, oma yang berusia 94 tahun mulai batuk-batuk. 94 tahun loh ya. Mulai batuk-batuk, ya 94 tahun. Dan juga mengalami demam yang tinggi. Bahkan oksigen dalam darahnya sudah drop dan diturun sampai di angka kurang dari 90. Wah bahaya ini ya. Demamnya juga tinggi hingga mencapai 39,2 derajat Celcius. Tetangga kami yang juga seorang dokter menyarankan agar dia segera dibawa ke rumah sakit. Kami khawatir, namun kami khawatir di rumah sakit dia tidak ada yang mengurus dengan baik. Bahkan bisa semakin merosot mentalnya. Dan akhirnya kami imani kuasa Tuhan Yesus lebih hebat walaupun kami hanya isoman di rumah. Akhirnya kami semakin sungguh-sungguh berdoa Bu, kami terus berharap akan kuasa Yesus yang sanggup memberi mujizat. Kami terus ikut ibadah melalui masing-masing di kamar dan di HP, terus ikut mezbah doa dan mezbah syukur secara live. Setelah 3 hari akhirnya demamnya turun dan kemudian menjadi normal. Sungguh Bu, ibadah mezbah syukur dan mezbah doa sangat-sangat menguatkan iman kami, terutama ketika sakit. Anak perempuan kami juga yang sudah berkeluarga positif dan juga cucu saya yang berusia 12 tahun akhirnya ikut isoman di rumah. Hingga akhirnya di rumah kami ada 6 orang yang positif. Puji Tuhan Yesus, setelah 2 minggu hasil swab saya negatif. Saya akhirnya bisa membantu mengurus anak, istri, cucu, dan mertua. Wow. Saya bersyukur bahwa mereka semua menjadi semakin sehat dan semakin baik. Pada minggu yang keempat, kami semua lolos dari kondisi kritis dan sehat tanpa ada gejala COVID sedikit pun. Tuhan Yesus luar biasa. Kami sekeluarga dibebaskan dari COVID. Terima kasih Ibu Debbie untuk program mezbah doa dan mezbah syukur yang sangat membawa berkat dan menguatkan iman kami. Kiranya Ibu Debbie semakin diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dahsyat luar biasa kesaksiannya. Ya, ini dari Bapak yang bersaksi ini, Bapak Joko di Bekasi ya. Terima kasih dari Bapak Joko yang ada di Bekasi. Saudara, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mungkin hari ini sedang terinfeksi COVID ya. Kesaksian dari Bapak Joko, bayangkan ada mama yang berusia 80 dan oma yang berumur 94 tahun. Bahkan oma mengalami demam sampai 39,2, oksigennya turun di bawah 90. Itu biasanya sudah bahaya, kondisinya memang harus ya ditangani cepat ya. Tetapi sekali lagi ya, saudara yang sedang terisolasi hari-hari ini, saya cuma mau bilang jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Ya, karena ya kita percaya bahwa ya sekali lagi ingat, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Ya, ini waktunya kita menaikkan sistem iman kita, berserah kepada Tuhan penuh.
Oma yang umur 94 tahun saja sudah saturasi oksigennya di bawah 90, demamnya sudah 39,2. Ya Tuhan izinkan tetap hidup karena belum waktunya. Sudah 94 tahun loh. Semua orang berpikir kalau kena COVID udah tua pasti mati. Sekali lagi saya mau bilang kepada kita semua yang dengar malam ini, nafas kita bukan ada di tabung oksigen. Nafas kita itu dari Tuhan sendiri yang menghembuskan nafasnya kepada kita. Dia juga yang berkuasa mengambil nafas itu dari kita. Yang tidak sakit, ini hari-hari ini yang terjadi, yang tidak sakit sudah pada timbun tabung oksigen di rumah. Kenapa? Anda mau mengimani Anda sesak napas? Ayo kita hidup beriman kepada Tuhan hari-hari ini. Tidak sakit, kenapa ditimbun tabung oksigen di rumah? Itu dibutuhkan bagi orang yang sudah sesak. Ya, tetapi saya mau berkata kembali lagi kepada iman kita. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kesaksian malam ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, kalau belum waktunya mati, tidak usah takut berlebihan. Luar biasa nih kesaksiannya Pak Joko di Bekasi. Dia tetap tenang, berdoa. Mereka selama isolasi mandiri ikut mesbah doa, mesbah syukur, nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, sistem imunnya naik. Waktu kita khawatir, kita takut, ya tidak usah kena COVID aja, orang yang ketakutan bisa sesak napas. Apalagi kalau sudah kena COVID semakin sesak. Makanya banyak-banyak nyanyi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti akan ya memberikan kesembuhan. Jangan takut kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya ya nggak usah kena COVID juga bakalan mati ya. Jadi saudara yang terkasih, ya biar hari-hari ini kita terus menaikkan sistem iman kita, berserah sungguh pada Tuhan, percaya sungguh. Bayangkan loh, Oma umur 94 tahun loh. Saturasi oksigen di bawah 90 loh. Ya, bayangkan panasnya 39,4, batuk-batuk Oma. Sembuh ya, tidak dibawa ke rumah sakit, di rumah berdoa, ikut mesbah doa, mesbah syukur, memuji menyembah Tuhan. Ya, jadilah sesuai iman kita hari-hari ini. Ya, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya ya sudah siap-siap aja kan. Gak usah tunggu kena COVID. Sekali lagi saudara, saya mau bilang hari-hari ini, ayo kita terus menjaga hati dan iman kita. Percaya, ingat, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu ya bikin sesak napas ya. Karena itu saudara, mari kita mau terus membangun iman kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Jangan takut berlebihan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di ayat yang ke-30, pasal 35 Yeskiel. Kemarin pasal 34 kita sudah selesaikan ya. Tuhan bilang, ingat, Tuhan juga akan menjadi hakim bagi antara domba dengan domba. Domba-domba gendut, jangan mendorong-dorong domba yang kurus ya. Ayo kita semua hari-hari ini mau terus menjaga iman dan hidup kita dan tidak hidup ya sembarangan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjaga iman kita sebagai domba-domba. Kita saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lain. Sekarang Yeskiel 35. Firman Tuhan di sana berkata, saudara, judul perikopnya adalah murka Tuhan atas pegunungan Seir. Ya, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Ayat 3, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Ya saudara, ya Yehezkiel memberikan nubuatan lain terhadap Edom di mana Gunung Seir itu berada. Ya, jadi Gunung Seir itu ada terletak di Edom saudara ya. Nubuat pertamanya terhadap Edom terdapat di dalam Yehezkiel 25. Dalam nubuat ini Yehezkiel mungkin memakai Edom untuk menggambarkan semua bangsa yang memusuhi umat Allah atau Yerusalem.
Ya, pasal 36 mengatakan bahwa Israel akan dipulihkan, sementara pasal ini mengatakan bahwa Edom, yaitu musuh Allah, akan dijadikan sunyi sepi. Jadi Edom itu ada di pegunungan Seir itu berada di Edom, saudara, dan ini ditujukan untuk mereka. Ayat yang keempat, Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui, kata firman Tuhan, bahwa akulah Tuhan. Ya, Edom itu menawarkan untuk membantu menghancurkan Yerusalem, dan dia bergembira ketika kota itu jatuh. Permusuhan lama Edom terhadap umat Allah menyebabkan penghukuman Allah jatuh atas mereka. Jadi Edom ini menawarkan kerjasama untuk ikut menghancurkan Yerusalem. Saudara, Tuhan itu memang murka atas Yerusalem karena dosa-dosa mereka. Itu rencana Tuhan. Ya, tetapi Edom itu berusaha dengan musuh-musuh Yerusalem. Mereka bekerja sama untuk sama-sama menjatuhkan dan menghancurkan Yerusalem. Dan ini dipandang sebagai satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghancurkan Edom dengan tangannya sendiri. Ya, saudara, kita tidak perlu ini dari sini kita menarik kesimpulan, ya. Jangan ada niat jahat kepada orang. Jangan punya sifat jahat atau ingin mencelakakan orang lain. Bahkan sekalipun orang berbuat kepada kita jahat, tidak usah dibalas, ya. Alkitab berkata, berikanlah tempat bagi Tuhan, berikan tempat bagi Allah, ya, untuk menghakimi, untuk menghukum orang yang bersalah. Jangan mengambil bagian Tuhan untuk membalas dendam. Itu bukan urusan kita dan itu bukan bagian kita. Mungkin hari-hari ini kita disakiti, mungkin hari-hari ini kita dilukai, mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang berat, bahkan untuk mengampuni aja susah, saudara. Tapi ya kita harus menang, menguasai diri, ya. Tadi pagi saya sampaikan di mesbah syukur pagi, ya, kita harus bisa menguasai diri, menjadi tenang, ya, supaya kita dapat berdoa. Kuasai diri kita, sekalipun ada niat kita untuk balas dendam dengan kesalahan orang kepada kita, orang yang berbuat jahat, tapi Tuhan bilang, ya, kuasai diri. Ya, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang berurusan. Jangan mengambil bagian Allah, tempat Tuhan untuk menghakimi, kita ambil, saudara. Kita mau menjadi hakim. Kalau kita disakiti hari ini, kita nggak salah tapi orang merugikan kita, serahkan pada Tuhan biar dia berurusan dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa hukum-hukum Tuhan itu adil. Ya, kalau kita tidak bisa membalas, kan ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang berurusan dengan dia. Ya, relakan, saudara. Mungkin hari ini engkau sedang difitnah, engkau sedang dirugikan, uangmu dibawa orang, ya, uangmu dimakan orang, relakan saja. Ya, biar orang itu berurusan dengan Tuhan, ya. Kita tidak perlu, supaya kita ini juga nggak sakit hati. Memang tidak mudah, saya juga mengalami, tidak mudah melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah merugikan kita, yang sudah menipu kita. Tetapi ya, kita harus mampu melakukan firman, ya. Edom ini bekerja sama untuk menjatuhkan Israel, dan itu dipandang sebuah kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan berurusan dengan mereka. Jadi ingat, orang bikin jahat kepada saudara, jangan bersekongkol atau jangan punya niat dan ikhtiar untuk balas, ya, dendam atau balas kejahatannya. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Ayat yang berikutnya, ayat 5. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan padang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Tuhan berkata, ya, kamu itu punya rasa dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Ingat baik-baik, saudara, kalau masih ada di antara kita yang menyimpan dalam hati rasa permusuhan turun-temurun, ada, saudara. Ya, orang-orang yang membalas dendam kepada orang lain, ya, dan turun-temurun dia bilang kepada anaknya, itu orang itu, ya, jahat sama mama sama papa. Jadi kamu dengar baik-baik.
Nggak usah, pokoknya kalau bisa malah kamu balaskan dendamku. Ya jangan punya rasa permusuhan yang turun-temurun saudara ya. Kalau orang itu mau berdamai, kita haruslah hidup dalam perdamaian. Ya, tapi kalau orang itu tidak mau, ya sudah, ndak usah dipaksa. Tapi kita nggak ada kepahitan lagi, kita udah beres. Jangan sampai perasaan dendam turun-temurun kita bawa, kita pelihara, bahkan kita turunkan ke anak-anak kita lagi. Ya, buang itu semua karena itu bisa dianggap Tuhan sebagai tindakan yang akan mendatangkan balasan dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata ketika Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, bahkan mereka juga mengambil kesempatan untuk balas dendam kepada Israel dan menertawakan bangsa itu ketika dia jatuh. Juga jangan menertawakan orang ketika orang diizinkan Tuhan jatuh, ketika dia sedang berproses dengan Tuhan. Ya, jangan saudara, karena itu akan menjadi sebuah kejahatan. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, kata firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Ayat 7, aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan menyelenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Lihat baik-baik saudara, ya jangan sampai Tuhan akhirnya berurusan. Ya lalu menjadikan daerahnya sunyi sepi. Ayat 8. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Ayat 9. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara, ya lihat, Yehezkiel bernubuat bukan saja terhadap rakyat Edom, tetapi juga terhadap gunung-gunung yang ada di tanah mereka. Ngeri ketika Tuhan murka bukan cuma terhadap orangnya, terhadap gunung-gunung, alamnya juga saudara. Tuhan bilang di sana, ya, wilayah tanah air mereka adalah Gunung Seir, gunung-gunung yakni lambang kekuatan dan kekuasaan. Ini juga menggambarkan kesombongan orang-orang ini yang menganggap bahwa mereka bisa lari dengan kejahatannya. Keinginan mereka untuk membalas dendam berbalik kepada mereka sendiri. Edom menerima hukuman yang semula ingin ia timpakan kepada musuhnya. Allah memiliki cara untuk membiarkan perlakuan kita terhadap orang lain jadi bumerang atas diri kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam penilaian kita atas orang lain. Karena itu saudara, firman ini berkata hati-hati. Ketika Edom menyimpan kepahitan turun-temurun, kekecewaan turun-temurun, dan dendam, menyimpan amarah, kesumat turun-temurun dan ingin membalas, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di mata Tuhan dan semua itu berbalik kepada mereka. Ketika Tuhan menegur mereka, bukan hanya orangnya, rakyatnya, tapi pegunungannya juga dikatakan akan penuh dengan orang-orang yang terbunuh dengan mayat. Ya saudara, ya mari lewat peringatan Tuhan di firman ini kita belajar. Kalau hari ini saudara masih punya kepahitan, kebencian, dendam, mari terus berdoa, Tuhan aku mau lepaskan pengampunan kepada orang yang sudah memfitnah, kepada orang yang sudah menyakiti aku, kepada orang yang sudah membawa lari uangku, kepada orang yang sudah merugikan aku. Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Dan biarlah orang itu akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Karena kita percaya penghukuman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itulah yang paling adil, bukan hukum kita saudara. Ya, dari kitab ini kita belajar, jangan sampai kita menjadi seperti Edom, pegunungan Seir yang akhirnya dimurkai Tuhan karena dendam kesumatnya. Kalau hari ini engkau masih punya kepahitan, lepaskan itu. Lebih baik kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya hidup kita juga damai dan penuh kebahagiaan. Kami bawa hati kami padamu Tuhan malam ini. Biar Engkau yang melihat hati dan hidup kami. Kami tidak ingin hidup di dalam kekecewaan,
bahkan dendam kesumat yang turun-temurun kami mau dilepaskan Bapa dari segala dosa dan segala ikatan. Kuduskan hati dan hidup kami Bapa, biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ini hati dan hidup kami. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. mau jadi Oh, lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan. ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan. Biar mataku Amin Yesus. seperti mata-Mu, Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Yes, amin Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu. ku mau jadi Seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup dalam jalan-jalan-Mu, menjadi seperti Engkau. Kami memiliki pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan di dalam keluarga kami mau memulai dari keluarga kami sendiri. Suami, istri, anak-anak hidup rukun bersama. Tidak ada amarah, kepahitan, dendam di dalam keluarga kami. Kami berdoa biarlah perkenanan Tuhan turun atas rumah tangga kami. Suami-suami bertobat menjadi suami yang takut Tuhan. Istri, anak-anak hidup di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan memberkati pekerjaan suami kami, memberkati rumah tangga kami, anak-anak, jodoh mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, kuliah, sekolah mereka disertai Tuhan. Bahkan keluarga besar kami disertai Tuhan. Orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka ada damai sejahtera sukacita. Bahkan di antara keluarga kami hari-hari ini atau setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit malam ini, kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan menjamah dan melawat. Dalam nama Tuhan Yesus sakit apapun juga Engkau sanggup menyembuhkan. Kalau ada yang terinfeksi COVID, Tuhan jamah dan lawat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus membawa dalam doa untuk setiap mereka yang terikat dengan beban yang berat, persoalan-persoalan yang menekan, dosa-dosa yang mengikat, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dosa apapun juga Bapa, keterikatan dengan minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, game online, bahkan handphone, yang terikat dengan kuasa kegelapan apapun, amarah, kepahitan, kekecewaan, dan semua dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan lepaskan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang membawa kami merdeka. Bahkan hari-hari ini kalau ada yang terikat dengan ketakutan Tuhan,
Kami berdoa, kami tidak menerima roh ketakutan dari Tuhan, tapi roh yang memberikan kekuatan. Diberkati setiap mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang terlilit dengan hutang piutang, masalah ekonomi keluarga. Biar kami datang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan datang kepada manusia, tapi kami datang kepada Tuhan. Berkati setiap mereka juga Bapa yang rindu punya keturunan, Tuhan jamah dan lawat, bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa setiap fakir miskin, anak-anak yang terlantar, mereka membutuhkan. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan, bahkan juga Engkau memakai kami terus untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diberkati Tuhan, disertai Tuhan, tanahnya, udaranya, lautnya, gunungnya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau memberkati para pemerintah di atas bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan juga terus memberkati dan menyertai untuk keamanan, damai sejahtera di atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Berkati TNI Polri, berkati seluruh jajaran yang ada di atas bangsa ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan bangsa ini. Kami berdoa di tengah pandemi ini, biarlah damai sejahtera Kristus ada. Kami tahu Tuhan virus corona ini bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan virus ini ada untuk menyatakan pemurnian, untuk menyatakan Tuhan penuaian jiwa-jiwa sehingga orang datang bertobat kembali kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi membawa kebaikan bagi setiap kami. Biarlah Injil kerajaan-Mu terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati setiap bangsa-bangsa yang ada di seluruh 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus ada Tuhan di mesbah doa, berlutut bersama berdoa bagi kerajaan-Mu dinyatakan di bumi ini. Tuhan juga memberkati para tim medis yang ada di bangsa-bangsa, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang setia berdoa. Kami sangat percaya ada upah yang Tuhan berikan buat kami. Damai sejahtera, sukacita melimpah atas kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Jangan lupa saudara, bagikan mesbah doa ini kepada teman, sahabat, siapapun. Dan jangan lupa juga untuk pesan album mesbah doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan tetaplah bersemangat. Tuhan memberkati.